Gibran Rakabuming Raka, yang sejak tanggal 26 Februari tahun 2021 menjabat sebagai Wali Kota Solo, resmi maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 dengan nomor urut 2. Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung dari mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1987 di Kota Solo. Pendidikan dasarnya ditempuh di Kota Batik ini, kemudian setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya, Gibran melanjutkan pendidikannya ke Orchid Park Secondary School di Singapura pada tahun 2002. Langkah berikutnya membawanya ke Management Development Institute of Singapore, MDIS. Seusai meraih gelar di MDIS, Gibran melanjutkan studinya di University of Technology in Sirk, Sydney, Australia, yang berhasil diselesaikannya pada tahun 2010. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi, setelah lulus ia tidak langsung bekerja di bidang tersebut. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering bernama Chili Pari. Keberhasilan dalam usaha ini membawanya pada posisi sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia, APJBI, Kota Solo. Pada bulan Juni tahun 2015, Gibran menikahi Sally Ananda, seorang perempuan yang sebelumnya merupakan putri Solo. Sally, lahir di Solo pada tanggal 9 Januari tahun 1989, telah menjadi mitra hidup yang mendukung Gibran dalam setiap langkahnya. Prestasi Gibran sebagai Wali Kota Solo telah meninggalkan jejak prestasi sepanjang masa kepemimpinannya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini telah berhasil merubah wajah Kota Solo melalui serangkaian proyek pembangunan yang monumental. Dari revitalisasi kawasan, proyek infrastruktur hingga penghargaan, berikut adalah prestasi utama yang telah diwujudkan oleh Gibran Rakabuming Raka selama menjadi Wali Kota Solo. Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto kini telah mengalami transformasi signifikan melalui program revitalisasi. Konsep penataan kawasan Ngarsopuro diperpanjang menjadi pusat industri kreatif dengan menghubungkan Night Market Ngarsopuro dan Jalan Gatot Subroto. Pembangunan Shelter Manahan. Shelter Manahan, sebuah food court dengan konsep yang berdampingan dengan jogging track Stadion Manahan, telah selesai dibangun. Melibatkan PKL kuliner, proyek ini memanfaatkan area parkir dengan total 132 tempat. Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Masjid Raya Sheikh Zayed, yang menjadi salah satu ikon Kota Solo, kini menjadi tujuan wisatawan setelah rampung dibangun pada November tahun 2022. Masjid yang luasnya mencapai 3,6 hektar ini mampu menampung 10.000 orang. Revitalisasi Solo Technopark. Solo Technopark, sebagai ruang publik kreatif, telah mengalami pembaharuan dengan beberapa fasilitas baru seperti lapangan basket, lapangan futsal, serta ruang riset dan pengembangan teknologi. Revitalisasi Lokananta. Lokananta, sebagai perusahaan rekaman terbesar di Indonesia, mengalami revitalisasi oleh Kementerian BUMN. Selesai pada tanggal 27 November tahun 2022, Lokananta baru kini memiliki museum, galeri studio rekaman, arena pertunjukan, area kuliner, dan galeri UMKM. Pembangunan Sentra IKM Mebel Gilingan. Sentra IKM Mebel Gilingan yang selesai dibangun pada Agustus tahun 2023, menempati lahan seluas 5.000 meter persegi. Sentra ini mendukung kualitas dan pemasaran produk-produk mebel di Solo. Revitalisasi Pura Mangkunegaran dan Taman Pracima. Taman Pracima di Kompleks Pura Mangkunegaran, setelah selesai direvitalisasi, menjadi destinasi wisata yang indah dengan kebun bunga, bangunan estetik, dan air mancur. Juga, revitalisasi Taman Satwa Taru Juruk Solo Safari, yang kini menjadi salah satu destinasi wisata di Solo. Pengembangan Kota Solo sebagai destinasi wisata. Dengan serangkaian proyek revitalisasi dan pembangunan infrastruktur, Gibran Rakabuming Raka berhasil mengangkat Kota Solo sebagai destinasi wisata yang menarik bagi penduduk lokal maupun wisatawan dari berbagai penjuru. Pertumbuhan ekonomi di Solo 6,25%. Menurut klaim yang disampaikan oleh Gibran, pertumbuhan ekonomi di Kota Solo telah melonjak hingga mencapai 6,25% pada tahun 2022 selama kepemimpinannya. Gibran memperjelas bahwa pada awal masa jabatannya sebagai wali kota, pertumbuhan ekonomi Solo tercatat minus 1,74%. Namun, dengan kebijakan yang diterapkan selama kepemimpinannya, terjadi perubahan yang signifikan di mana ekonomi kota tersebut berhasil tumbuh hingga mencapai angka 6,25%. Solo masuk dalam kategori kota paling toleran di Indonesia. Pemerintah Kota Surakarta Pemkot telah mendapat penghargaan apresiasi dari Lembaga Setara Institute karena upayanya dalam membangun harmoni antarumat beragama, etnis, dan budaya. Surakarta berhasil menduduki peringkat keempat sebagai kota paling toleran di Indonesia. Dalam laporan Indeks Kota Toleran IKT 2022 yang diselenggarakan oleh Setara Institute, Surakarta memperoleh skor 5,883, menempatkannya di posisi keempat dari 10 kota paling toleran.
Laporan ini menegaskan bahwa Surakarta termasuk di antara kota-kota yang menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. Menurut siaran Persetara Institute, laporan IKT 2022 merupakan hasil dari pengukuran yang dilakukan lembaga tersebut untuk mempromosikan praktik-praktik toleransi terbaik di berbagai kota di Indonesia. IKT bertujuan untuk memberikan gambaran dasar dan menilai kinerja pemerintah kota dalam memajukan kerukunan, toleransi, kesadaran kebangsaan, serta inklusi sosial. Informasi dasar ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak yang ingin memahami tingkat toleransi di 94 kota di Indonesia. Penghargaan bergengsi dalam pembangunan dan lingkungan. Di bawah kepemimpinan Gibran, Kota Solo telah meraih sejumlah penghargaan prestisius, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Salah satu prestasi utama yang patut mendapatkan penghargaan adalah penganugerahan sertifikat Adipura kategori kota besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 28 Februari tahun 2023. Penghargaan ini menandakan komitmen pemerintah kota Surakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan dan keindahan kota. Keberhasilan Kota Solo meraih penghargaan ini tentu saja tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, jelas dalam laman web surakarta.go.id.